aku pernah syuting video klip bersamaan dengan, waktu itu ada proyek kolaborasi lah ya. Nah pada saat syuting paginya kita baca doa dulu dan lain-lain. Terus ada tim dari produksiannya yang ngambil foto bukti bahwa oh yaudah jam segini nih ini lagi pada doa nih, kayak laporan gitu. Nah di situ posisinya aku tuh nggak nunduk Om Hao, aku ya senunduk-nunduknya segini nih, kelihatan dong mukaku. Tapi di sini aku tuh kayak ditutup, aku yang baju putih Om Hao. Dan pada saat maghrib kita break dulu, tapi memang disarankan untuk ada chit chat supaya panggungnya tetap jalan. Nah selagi aku bilang yang beribadah boleh silahkan beribadah dulu, terus aku lagi nyeritain kisah jam tanganku lah intinya, yang mana berkaitan dengan charity hari itu. Terus aku dengar ada yang ketawa gitu. Nah suara yang ketawa ini persis banget sama salah satu kawanku yang jadi backing vokal di panggung, namanya Fadli. Itu jelas banget Om Hao, kayak ketawanya dia gitu kan. Aku juga dengar ketawa orang-orang ya, dan kedengeran gitu mana yang mantul mana gitu kan. Tapi kalau ini tuh beneran jelas aku denger di belakang, sampai aku langsung noleh, Fat jangan ketawa, aku bilang gitu. Padahal pas dicek, gue gak ketawa. Kalau nenekku itu dia tuh pernah, atau ya dia tuh, aku tuh nggak yang deket sebetulnya sama dia, cuman dia tuh pernah kayak, nggak tahu ya mungkin ini faktor sugesti juga, ada orang datang terus bisa sembuh kayak gitu kan banyak tuh. Cuman yang aku sebetulnya agak nggak bisa jelasin tuh ya mamaku sebenarnya. Jadi waktu aku kecil mamaku tuh sempat bisa ngelihat 40 hari orang sebelum meninggal, dan itu ada 3 orang, dan orang yang paling terakhir dia lihat itu adalah bapaknya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di obrolan santai. Dan kali ini juga kehadiran teman spesial saya. Ini istimewa dan mesti teman-teman tidak asing ketika mendengar beliau ini. Siapakah? Selamat datang Mbak Danila Riyadi. Terima kasih telah mengundang saya Om Hao. Sama-sama. Terima kasih, kita justru sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bareng. Iya, aku excited ya untuk podcast ini. Iya, ini kesibukannya apa akhir-akhir ini Mbak Danila? Akhir-akhir ini sebenarnya nggak banyak sibuk sih, karena kebetulan panggung juga lagi nggak kayak dulu ya, mungkin karena ada beberapa hal. Ya sisanya paling mau bikin album lagi aja sih kayaknya. Ini Kak ya, kesehariannya selain di seni peran, menyanyi dan menulis lagu. Iya. Salah satunya yang saya kenal ini kan nulis untuk soundtracknya KKN ya? Iya, betul. Yang judulnya Batas ya? Iya. Ya, itu bagaimana mendapatkan inspirasinya? Waktu itu ketika di konteks sebenarnya aku nulisnya bareng sama Hasif, dia penulis liriknya, terus aku yang bikin musiknya bersamaan sama Lava. Jadi waktu tahu ceritanya itu kan terkenal di Twitter ya pada masanya gitu. Jadi kayak mengulang cerita, ngebaca lagi sedikit, terus abis itu udah dibikin suasananya, kita kayak nonton dulu sedikit gradingnya seperti apa, dan ngambil gimana sih kalau ini dijadiin audio gitu dari visualnya mereka. Iya, karena ini kan berkaitan dengan film horor ya. Dalam pembuatannya itu ada pengalaman-pengalaman tertentu nggak, mistis gitu Mbak, misalkan? Nggak ada sih yang umum aja ya? Umum, tapi emang waktu bikin video klipnya itu kan ada ular beneran ya. Itu tuh pertama kali aku lihat ular, terus aku kayak kayak pengen ngobrol sama ularnya. sama ularnya. Iya. Terus kasihan dia aus gitu, lucu banget. Ya gitu sih sebenarnya. Iya, ini kan juga secara garis ya, itu kan dari garis keturunannya Mbak Danila, terutama dari ibunya ya, mamanya ke atas itu juga memiliki seperti kemampuan gitu. Kayaknya iya kali ya, tapi aku tuh takutnya sosokan punya kemampuan gitu kan, jadi aku nggak pernah ngasah atau apapun itu. Cuman memang ada beberapa hal dari mama sama nenek aku yang aku ngerasa kok bisa sih, keren banget, kayak punya super power gitu buat aku. Cuman aku pribadi ngerasa kayaknya mungkin itu cuma kebetulan aja gitu. Itu kemampuannya seperti apa Mbak, kalau boleh cerita? Kalau nenekku itu dia tuh pernah, atau ya dia tuh,
aku tuh nggak yang deket sebetulnya sama dia. Cuman dia tuh pernah kayak nggak tahu ya, mungkin ini faktor sugesti juga, ada orang datang terus bisa sembuh, yang kayak gitu-gitu kan banyak tuh Om Hao. Cuman yang aku sebetulnya agak nggak bisa jelasin tuh yang mamaku sebenarnya. Jadi waktu aku kecil mamaku tuh sempet bisa ngelihat 40 hari orang sebelum meninggal, dan itu ada 3 orang, dan orang yang paling terakhir dia lihat itu adalah bapaknya sendiri. Abis itu dia langsung kayak, mama nggak mau imanin ini gitu, mama mau udah hidup tuh jalan aja, nggak mau ngelihat hal-hal yang kayak gitu. Terus udah dia nggak pernah lihat lagi. Kalau sampai hari ini masih Mbak? Pengalaman-pengalamannya itu? Mungkin lebih kayak sekarang dia udah berkurang ya, karena sepertinya dia udah sibuk dengan binatang di rumah gitu, piaraan di rumah, dan apalagi dia lagi ngurusin tanaman banget gitu. Jadi dia lebih banyak ngabisin waktunya sama tanaman, binatang, sama teman-teman yang warna-warni itulah, geng ibu-ibu yang kalau kemana-mana baju kembaran gitu loh Om Hao. Kesehariannya gitu ya. Oh ya, ini memang kalau apa ya, kalau terlihat ya track gitu ya, memang paling kuat itu dari garis keturunan ibunya Mbak Denela. Bahkan Mbak sendiri itu sebenarnya memiliki satu kemampuan ya, yang itu kadang datang tetapi tidak terlalu ini dirasa gitu, firasat-firasatnya, entah firasat ini lewat mimpi atau seperti dari kata hati gitu. Jadi misal ada sesuatu hal atau tergambar misal suatu tempat yang itu belum pernah dikunjungi atau dulu pernah dikunjungi gitu, tergambar dengan jelas. Kemudian juga secara tidak langsung sebenarnya ingin mencoba berkomunikasi gitu dengan entitas ataupun yang tadi disebutkan. Misal kalau kita sebut hanya ada 3 hewan Mbak yang itu bisa ditunggangi ya, entitas astral, yaitu biasanya ular, kemudian ada guguk dan ada monyet, biasanya ada 3 ini. Tetapi ular itu salah satu hal yang mungkin dekat ya, dalam artian sering melihat atau bermimpi tentang monyet, ular, ataupun juga melihat ular gitu. Dan itu tadi kalau ditanya mau komunikasi ataupun apa, ketika dia datang bukan berarti hewannya, tetapi energi astral yang ada di situ yang ingin menyamakan frekuensi. Seperti tadi kan pertama saya tanyakan tentang waktu menulis batas ya. Dan kalau dilihat lebih jauh di KKN sendiri itu kan unsurnya kan ular gitu. Jadi ada penyesuaian frekuensi di situ gitu. Itu sih Mbak. Aku jadi keinget dulu deh. Jadi aku tuh biasanya mimpi, tapi mimpi kan kayak ya udah bunga tidur atau ya. Aku nggak pernah menganggap terlalu gimana gitu. Cuman rata-rata tuh dari mimpi itu yang menurut aku, ini kalau mimpi agak nggak beres nih. Kayak aku pernah mimpi aku ngelihat satu rumah. Ini waktu aku SMP kalau nggak salah. Aku lihat satu rumahnya bagus, udah jadi, dan aku ada di dalam rumah itu. Terus nggak lama pas kalau nggak salah, kayaknya pas SMA, aku lupa, pokoknya lagi naik sepeda. Aku jalan ke tempat biasa aku naik sepeda, yang mana tadinya itu tuh tanah kosong lah ibaratnya. Terus nggak lama udah nggak pernah ke situ lagi, dan akhirnya ke situ aku lihat rumah yang beberapa tahun lalu aku lihat di mimpi tuh ada nyata, persis seada-adanya. Kayak kan aku nggak tahu rumah ini udah jadi gitu, karena waktu itu tuh setanah-tanahnya. Terus beberapa tahun kemudian aku datang, rumahnya kok persis kayak di mimpi ya gitu. Ya pokoknya banyak mimpi deh, dan yang aku pribadi masih penasaran tuh, aku tuh punya rumah, ini agak aneh sih sebetulnya. Dulu tuh aku tinggal di daerah Kebun Baru. Itu rumah aku dari kecil lah ya. Dan akhirnya di dalam rumah itu banyak kejadian mistis gitu Om Hao. Terus nggak lama kita bangkrut dan harus jual rumah. Terus sampai jual rumah itu, aku berpindah-pindah dari Tebet terus ke Cibubur, terus ke kemana-mana lah gitu. Tapi sepanjang itu tuh aku kenapa selalu mimpi dibalikin lagi ke rumah itu. Sampai sekarang juga masih suka mimpi itu. Sampai aku bilang, "Mah, kenapa ya aku selalu dikasih mimpi pulang ke rumah yang dulu gitu." Nah lucunya
tetanggaku itu ada teman mainku kecil itu persis tinggalnya di rumah depan rumahku yang dulu itu. Terus dia pernah satu hari fotoin rumah itu dalam keadaan yang udah berantakan banget, terus ada tulisan dikontrakan, itu pohon banyak, pokoknya nggak keurus lah. Dia kirim, terus aku bilang gila serem banget rumah gue, udah lama nggak ini. Oh ternyata lagi kosong ya, iya lagi kosong nih, pemiliknya kayaknya lagi nggak ada terus dikontrakin. Nah itu foto ada Om Hao. Dan aku juga pernah jalan ke rumah itu, nyempetin satu hari untuk ngevideoin rumahnya ketika masih tulisannya dikontrakan itu. Terus pada saat aku cari itu fotonya nggak ada Om. Spesifik foto pada saat rumah itu lagi dalam kondisi gitu aja. Itu ada video, ada foto, semua data-data foto dari tahun 2016 ada sampai 2023. Tapi entah kenapa spesifik untuk foto dan video itu tuh nggak ada. Jadi aku kayak, sementara sekarang kalau foto lagi ke sana udah bersih rumahnya, jadi nggak seru kan. Sementara waktu itu aku rasain kayak, wah ini rumah masa kecil nih jadi berantakan gini, aku tuh sedih gitu ngelihatnya sebenarnya. Ya itu foto dan dokumen videonya itu di handphone, gitu? Di handphone. Oh nggak ada ngapus nggak atau apa, hilang sendiri ya? Nggak ada. Dan itu aku tanya sama teman aku, lo inget gak ngefotoin gue? Inget, dan gue inget banget itu sampai aku ngechat sama mamaku sama kakakku, mereka bilang inget loh, kok nggak ada ya? Padahal foto sebelum itu tuh ada gitu, masa-masa sebelum itu bahkan setelahnya. Nah ini aku lagi mau bongkar harddisk, mungkin keselip kali, aku jadi mau cek dulu. Iya, sebenarnya menarik ya gitu. Mbak Danila ini sebenarnya nggak sadar, maksudnya yang bekerja siapa sih yang lihat itu gitu. Karena kalau dalam proses mimpi itu kan kita mengalami 3 hal ya. Kalau waktu kita tidur kemudian kita bermimpi dan itu lupa ketika bangun, itu kan disebutnya dengan bunga tidur. Oke, iya. Ketika itu terbangun masih ingat, itu disebutnya dengan perjalanan spiritual. Nah, yang terakhir ini hampir sama, perjalanan spiritual, tapi kita serasa terbangun dari tidur. Kemudian kita melihat diri kita itu tertidur dan kita pergi entah kemana. Itu disebutnya dengan astral projection. Oh itu nggak pernah sih. Itu, berarti pernah. Yang ketiga, pernah ngelihat. Dan ya? Sebenarnya tanpa disadari, yang astral projection itu paling sering. Untuk manusia umum? Tidak, hanya orang-orang tertentu. Dan Mbak Dani lagi terkadang sewaktu mungkin makan atau ke kafe atau nyantai lah gitu ya, tiba-tiba tergambar kemana gitu, kayak ada yang ngajak kemana gitu. Itu nggak harus tidur gitu. Itu juga pernah terjadi. Tetapi selama ini mungkin menjadi satu pertanyaan, ini aku hanya terbayang, imajinasi, atau hanya teringat aja karena belum tahu ngobrol dengan siapa gitu. Kalau mungkin asal cerita orang ngiranya itu paling kebayang aja atau belum bisa move on dari suatu tempat. Tapi jika tadi saya analisis ya dari cara ceritanya seperti apa, sebenarnya ibarat kata setiap orang itu kan memiliki ini ya, kembaran atau memiliki tubuh yang lain yang dia tidak kasar ataupun dia berbentuk halus. Nah inilah yang dia bekerja. Jadi terkadang ketika tertidur yang harusnya beristirahat, tapi ketika terbangun itu rasanya capek banget. Wah, gitu. Kayak tiap hari itu. Dalam artian di sini bukan capek secara fisik, Mbak, tapi capek secara emosional ataupun capek secara batin. Gitu, capek secara batin dalam artian kalau fisik itu mungkin kita kerja ya seharian gitu, kemudian kita tidur tuh pastilah ketika bangun itu bugar, Mbak. Kalau waktunya pas ya, timingnya dalam artian jam 9 sampai jam 5 pagi misalkan, atau jam 6 pagi. Ini pas bangun itu seperti habis jalan-jalan jauh gitu. Nah ini juga berkaitan dengan satu non ragawi ya, yang itu sangat gampang keluar gitu, Mbak. Dan uniknya keluarganya Mbak Dinila itu semuanya seperti itu, dari garis keturunan nenek, mamanya, dan Mbak sendiri. Bahkan buyutnya dulu juga seperti itu. Jadi terkadang bisa melihat atau mengetahui apa yang akan terjadi, dan juga bisa melihat ya dari jarak jauh secara tanda petik gitu. Nah ini sebenarnya ada kaitannya kalau tadi cerita tentang rumah itu. Jadi rumah itu memang
ada beberapa energi-energi, dan ini saya rasakan sebenarnya energi itu positif. Dan memang beberapa entitas-entitas yang ada di situ itu masih menjalin pertemanan sampai hari ini gitu. Karena punya sahabat imajiner juga, jadi yang entitas yang nggak kelihatan, yang bukan pendamping, tetapi kadang datang temennya gitu. Kasihan, dia nyariin gua dong berarti. Kasihan. Iya, dan entitas ini juga suka menyanyi, Mbak, yang saya lihat gitu. Yang kadang kalau malam-malam tertentu terdengar suara orang menyanyi, ataupun kadang ngajak main gitu. Karena maaf ya kalau saya salah ya, mungkin waktu kecil lebih nyaman berada di rumah gitu, lebih nyaman berada di rumah, dan seolah-olah walaupun sendiri tetapi seperti ada yang menemani gitu, dan itu positif vibes-nya. Itu sih Mbak, kalau yang bener. Itu oke. Yang bisa, bahkan ketika barangmu hilang ya, mungkin punya barang kesayangan hilang, atau ya itu sebenarnya suka dengan benda-benda yang orang lain mungkin menganggap itu remeh, tetapi itu bisa istimewa di depan Mbak Dinela. Dan terkadang ketika itu hilang atau lupa naruh atau ada di mana, ada yang nganterin pulang gitu. Aduh, baik banget. Aku bisa lihat jangan lihat wujud serem. Gue deg-degan juga. Dia seumuran gak sih? Seumuran ya. Seumuran perempuan juga. Aku yang kenal. Iya. Wow. Bahkan ketika menulis ataupun ini ya, mencari inspirasi, terkadang pikiran ini kebawa kemana-mana, Mbak. Maksudnya bukan memikirkan jauh itu enggak, tapi seolah-olah tubuh ini bisa ada di suatu tempat lain dalam waktu yang sama. Itu sih, Mbak. Aku tuh jadi relate deh. Jadi misalnya aku bikin lagu gitu Om Hao ya, terus ada satu lagu yang kayak, aduh aku suka banget lagu ini, dan aku nggak pernah ngerasa bikin lagu ini. Kayak aku ngerasa, dan itu sering banget aku ucapin dari awal karir aku sering bilang sama Lava, saya suka lagu yang ini soalnya saya ngerasa ngedenger lagu ini tuh bukan saya yang buat gitu, kayak aku dikasih lagu aja gitu. Dan itu beberapa lagu yang sampai sekarang lagunya, beberapa lagu itu tuh masih ada terus gitu, yang tiba-tiba keluar, kebikin, terus ya udah aku bilang sama anak-anak, gue suka lagu ini karena mereka udah tahu alasannya, karena aku ngerasa ini lagu bukan ciptaan aku gitu, ciptaan orang. Aku nggak tahu siapa, mungkin dia kali. Makasih ya. Aduh. Iya. Aku sayang sama dia. Jadi inspirasi itu bukan berarti kemudian diberikan dari tempat lain ya, Mbak, tetapi informasi yang diteruskan sebenarnya. Karena kalau tadi sempat di awal tanya tentang past life ya, lah ini dialah yang berasal dari masa lampau yang hadir di masa sekarang, gitu. Dan ternyata di masa lampaumu itu teman dekatlah sama entitas ini, gitu. Jadi energi-energi tentang residual memory itu masih kuat. Iya. Gitu. Ada hubungannya dengan nasi nggak Om Hao? Nasi. Ya. Karena aku nggak tahu kenapa sampai sekarang tuh kalau lihat nasi itu di meja, misalkan satu butir doang, aku tuh kayak merinding gitu. Nggak, dan aku baru bisa makan nasi mungkin SD kelas 5. Sebelum-sebelumnya tuh aku nggak mau karena entah mual. Sampai sekarang juga harus nasinya tuh harus yang pulen, harus ngumpul. Kalau mencar-mencar tuh aku merinding gitu. Terus aku kayak mikir, apa dulu aku mati ditembak di lahan padi kali ya, terus trauma sampai sekarang, wah masih ke bawah gitu. Aku nggak tahu ada hubungannya sama nasi, nggak ada. Iya, sebenarnya kalau tentang nasi atau apa itu hanya bagian kecil dari memorinya, Mbak. Oke. Tetapi kalau kita bilang tentang past life ya, itu kita mengambil dari sudut energi ataupun residual memori yang ada di sekitar kita. Bukan berarti kita pernah hidup di masa lampau, tetapi lebih mengarah pada energi yang sekarang melekat. Yang hal ini sebenarnya berkaitan juga dengan keberadaan siapa kita di masa lampau. Yang ini masih terus ada gitu ya. Dan past life itu akan selalu berubah, bisa 180 derajat, bahkan bisa berbalik. Semisal
di masa lampaunya dia menjadi orang baik ya, terus kemudian melakukan suatu kesalahan atau dosa besar, itu harus diperbaiki. Jadi setiap orang ini kan kasarannya terlahir itu beserta dengan satu energi yang dia mendampingi sampai orang ini mati. Nah, ketika semasa hidup, satu energi yang mendampingi kita itu akan paham betul dengan aktivitas keseharian kita, sehingga dia akan mengingat dan masuk ke dalam satu memori. Nah, ketika orang ini meninggal, dia kan sendiri nih, Pak. Dia akan mencari tubuh yang baru untuk diteruskan gitu. Nah, ketika ini bersatu, energi ini kan tetap masih ada memorinya. Ditambah lagi orang yang hidup di kemudian gitu. Kemudian ini juga akan memiliki banyak cerita gitu. Sebenarnya iya paham. Energinya ya gitu. Nah, ini berkaitan juga dengan kalau kita melihat tentang sesuatu hal, walaupun itu terlihat remeh, tapi itu sangat berarti bagi kita. Itu berarti kita ada keterkaitannya dengan benda itu. Semisal tadi bilang tentang nasi, gitu. Kalau kemudian ditanya meninggalnya atau apa, tidak, gitu. Tetapi nasi itu menjadi satu hal yang sangat berguna, yang Mbak Danila itu ketika melihat itu mungkin hanya sebutir saja itu akan sayang ketika dibuang. Jadi dieman-eman gitu, hanya satu aja. Walaupun tuh misal ini terjatuh di meja itu kan satu misalnya, atau tersisa di piring, itu sesuatu hal yang ini jangan sampai tersisa gitu. Kenapa? Karena memang pada masanya itu ya, pada masa lampau itu ada di waktu ketika dalam kondisi yang mungkin kelaparan ya, tidak makan, kemudian ada orang mengantar beras, bukan nasi gitu, dan beras ini menjadi seperti penyelamat hidup. Nah, siapakah orang itu? Orang ini yang tadi kita bahas gitu. Tetapi uniknya past life-nya ini tidak terjadi secara dekat di Indonesia gitu, tapi berasal dari negara lain. Negara apa tuh, Om Hao? Kalau saya lihat ya, itu mungkin atau punya satu negara selain Indonesia yang suka. Apa ya? Nggak spesifik sih. Atau yang pingin ke sana tapi belum keturutan. Pingin banget. Pingin kemana ya? Nggak tahu, cuman sebenarnya nggak pingin ke sana, tapi ini tuh kayak selalu kelewat aja gitu. Mau pergi kemana, aku selalu bilang Sri Lanka. Iya, wilayah-wilayah Asia Selatan gitu. Jadi nasinya itu bukan nasi yang kayak di sini, yang lebih panjang, lebih besar ya, Ceylon ya, atau di sekitaran antara ini sih memang Asia Tenggara dengan Asia Selatan perbatasan di situ. Dan ya melihat di suatu tempat yang di situ seperti ada banyak kuil-kuil gitu ya, hampir sama seperti di Nepal gitu. Dan memang di suatu tempat itu sering terjadi ataupun sering ada perayaan-perayaan yang berkaitan dengan tari menari dan juga perayaan tradisional dengan memainkan musik di situ yang bisa terlihat. Jadi dengan pakaian-pakaian yang kalau saya lihat Mbak Danila sekarang tuh kayak pakai yang topi gini, terus ada rinda-rindanya gini dulu Mbak. Gitu. Iya, itu tradisional banget sih. Iya. Tapi itu lama banget itu, di abad ke-17, abad ke-18. Wow. Gitu. Ih, seru banget. Nah, dari tempat itu kemudian memang ada bakat tentang berkaitan dengan seni. Seni yang waktu itu memang dilakukan dengan kondisi baik. Jadi pas live-nya itu nggak terlalu jauh sih Mbak, nggak sampai 180 derajat, hanya selisih berapa. Nah kemudian ketika mau lahir, energi itu yang mengisimu gitu, karena nenek ya dan juga mamanya Mbak Danila itu sempat berpikir
semisal ada yang ikut terlahir ini, anak ataupun cucunya itu, berikanlah suatu bakat yang itu setidaknya bisa menginspirasi banyak orang, gitu. Jadi bisa diteruskan, gitu. Nah, terisinya lah yang ini tadi. Tetapi dari energi-energi memori dan kenangan masa lampaunya itu juga kemudian diikuti oleh energi lain yang menjadi sahabat imajinermu. Oh, jadi dua ya? Dua, iya. Lah, rumah yang dimaksud dulu itu memang mengandung banyak kenangan di situ. Iya. Banyak sekali kenangan, bahkan namanya orang itu kan naik turun ya. Ketika ada di posisi bahwa entah mengapa ketika pulang ke rumah itu seperti ada penyegaran gitu. Gitu. Ketika ini ditinggalkan tentunya sesuatu hal yang menurut saya berat sampai hari ini, yang susah untuk dilupakan gitu. Iya sih. Gitu. Iya sih. Dan dari yang pendampingnya tadi itu ataupun temannya itu masih sering ke sana. Jadi pikirannya ini bisa ke bawah gitu, Mbak. Secara mimpi itu kadang masih mengingat benar dengan kejadian-kejadian yang pernah terjadi di rumah tersebut. Gitu. Apa dia jadi dompetku pernah hilang gitu Om Hao. Terus jangan dia lagi yang naruh. Jadi di dalam dompet tuh aku ada 2 koin. Seingat aku tuh ada 2 koin. Terus dompetnya hilang. Udah berarti kan harusnya semuanya hilang kan. Termasuk semuanya ya. Termasuk koin-koinnya. Terus aku ganti dompet baru, udah urus ke polisi segala macam. Terus aku tidur, terus nggak lama tanpa aku sadar kapan aku buka lagi, terus aku lihat si koinnya tuh ada di dompetku gitu. Terus aku mikir, ini harusnya hilang semuanya. Harusnya hilang, kok dia malah datang ke dompetku yang baru gitu, yang aku bahkan gimana sih ya, baru lah. Jadi tapi selama ini aku mikir, berarti ini lucky charm aku deh, aku anggap gitu. Cuman sempet yang kayak mikir juga, kali lupa kali. Tapi kalau lupa tuh kayak terlalu nggak mungkin gitu Om Hao, karena dompet hilang tuh udah sepaket gitu semua yang ada di dalam situ. Terus pas aku beli dompet baru, ada lagi si koin ini, itu aneh. Menurutku tuh hal yang aneh gitu. Ya aku bawa terus akhirnya koinnya. Koinnya ada sekarang? Ada. Mau lihat? Boleh. Ini di tas gue, dia tuh si koin itu aku temuin di mantel dari thank you, dari salah satu kawan mamaku yang dia bilang, udah itu ini buat kamu aja mantelnya. Terus aku ngecek kantongnya, aku lihat ada koin nih, aku balikin koinnya. Terus kata dia, enggak, ini jadi lucky charm kamu aja, kata dia gitu. Koinnya tuh gini Om Hao, boleh? Bolong ya ini ya? Bolong. Kayaknya itu koin apa ya? Dari Cina kali ya. Mungkin mantel itu pernah dipakai sama keluarganya ke Cina, terus ada koinnya. Tapi aku nggak pernah ngulik sih si koin ini. Cuma untung keren ya, tengahnya bolong. Kalau kayak biasa aja kan jadi, wih. Kalau ini kan jadi kayak, wah. Ini Jepang, Mbak. Oh, Jepang kan? Nah, ini Nippon. Oh, keren Mandarin itu. Oh, iya bener deh. Nippon. Oh, iya. Bernilai 5 yen mungkin ini. Tahun berapa tuh Om Hao ya? Aku nggak tahu, nggak pernah ke Jepang. Yang unik ada apa ini? Di atasnya 5. Ini kan 5 yen ini, Mbak. Padi. Astagfirullahaladzim, iya. Dipa kacamata dong. Padi itu, Pak. Itu bukan beras tapi padi, seperti tidak kita omongkan. Di depan. Bentar Om Hao, aku matanya agak siwer. Sama. Santai. Hap. Padi ya? Padi. Merunduk padi. Ya Allah, iya padi, bener, kan? Iya. Ih, keren banget. Baru saya lihat loh, Mbak. Ini kan sebagai ini untuk apa? Validasi aja. Oh iya.
itu padi. Nah di balik sini Jepang. Maaf ya. Iya ya, lihat lagi aja Om Hao. Ini Nippon, ini Jepang. Pakai kanji. Iya, susah. Ini 5 yen ini. Itu harga 5 yen. Om Hao bisa bahasa Jepang ya? Iya. Itu apa bacanya Om Hao? Ini Nippon, jadi tentang uang koin Jepang gitu. Pecahan 5 yen, tapi ini sekitar uang mungkin tahun 70 tahun 80-an. Hah? Tahun 70-80? Sekitaran itu loh, ini prediksi dulu loh Mbak. Iya. Karena sudah seperti uang yang sudah tidak berlaku. Tapi simbol ini sebenarnya yang sangat ini ya untuk yang dia mengkonfirmasi ini oke gitu loh maksudnya. Ini simbolik sebenarnya. Kemudian ada yang istimewa nggak dengan angka 5? Belum sih. Atau sesuatu yang serba 5? Kayaknya besok belum. tanggal 5. Oh, mamaku lahir di bulan 5. Iya, besok tanggal 5. 5 aku sekolah di SD 05. Enggak sih, belum yang ini sih kalau angka 5. Ini sebenarnya Mbak, bisa dipakai. Kita bukan mempercayai benda ini ya. Iya. Tetapi ini sebenarnya satu benda yang dia menjadi satu petunjuk atau indikasi, atau juga kalau saya sebutnya bisa dipakai untuk katalis melihat ke belakang yang berkaitan dengan garis keturunan yang jauh gitu. Kalau tadi disebutkannya Asia Selatan itu kan memang, atau Sri Lanka atau apa, itu memang satu yang mengisi ya, yang berkaitan dengan pemain musiknya itu berasal dari itu. Tetapi uang ini menjadi satu simbolik yang itu tertarik ya ketika kita memikirkan sesuatu hal berkaitan dengan angka 5, kemudian ini yang paling terlihat unsurmu itu padi itu ya. Itu ini yang memvalidasi itu. Dan bukan kemudian ini dikembalikan, identitas yang membawa dan kembalikan, tapi dia sendiri yang ingin terus bersamamu, kembali terus. Ibarat kata ini kemudian dibuang ke laut atau ke sungai yang itu susah diambil, dia akan kembali terus. Ini, dan ini bukan jimat ini. Iya. Tetapi energi yang ada di situ gitu, karena ini kan logam yang dia menyerap gitu ya. Jadi yang sudah memang diberikan sesuatu hal yang ditemukan secara tidak sengaja, dan dia sudah ada spiritnya di dalam ini gitu. Seneng ya dia ya. Iya. Dan perlu diketahui juga sebenarnya dari, kalau kita lihat bolong gini ya, itu kalau bagi saya ini bisa melihat jendela waktu gitu ke belakang. Iya. Gitu. Oh ya? Iya. Kalau mungkin Mbak Danila pingin ngerasain sesuatu hal, itu memegang ini tuh bisa Mbak. Tapi ini jangan kemudian dipakai untuk kalung, tapi ada baiknya dipegang gini. Semisal ingin memiliki atau mendapatkan satu inspirasi apa, ini nanti yang bisa memutar, yang ngambil dari masa lampau untuk dibawa ke masa sekarang. Misalkan ingin menciptakan suatu lagu baru yang itu secara konseptual mungkin tidak terpikirkan, tapi nanti insya Allah bisa kepikiran karena ini gitu. Wow. Kalau megang mungkin bisa dirasakan energinya beda. Kalau buat Mbak Danila sendiri ada seperti satu kedekatan ini batin. Aku sayang sih sama koin ini, makanya pas tahu kok kamu balik lagi, kamu kan harusnya hilang gitu. Oh berarti kamu emang mau ada dalam dompetku, aku mikirnya gitu. Ya udah, ayo kita jalan-jalan bareng. Ntar aku ke Jepang deh Om Hao. Insya Allah, amin. Amin. Kalau ini nanti jadi dibawa ke sana ya, kalau saran saya nanti kunjungilah satu kuil di sana. Kalau bisa itu kuil yang agak besar, misalkan di Fushimi Inari di kota Kyoto. Oke. Nah ketika ke sana
kan itu ada tempat untuk pembersihan tuh kayak air, kayak kalau kayak tempat wudhu itu loh Mbak. Nanti agak naik, terus di situ ada yang kita nyalain lonceng. Kemudian ini nanti di bawah doa aja sesuai dengan kepercayaan di situ. Siapakah dia? Itu yang saya juga belum bisa menjawab itu. Tetapi selain tadi kepingin ke tempat itu ya Sri Lanka atau mana ya, kalau ada waktu nanti memang membawa dia ke Jepang. Ini kalau aku bersihin nggak apa-apa kan Om? Nggak apa-apa. Oke, kita kan terus tahu pas ke Jepang puterin lagi videonya. Emang ada rencana sih selalu pengen ke sana. Iya. Tapi ya, aku pikir selama ini Mandarin loh. Ada Nippongnya. Iya. Ini Nippong. Kalau Mandarin kan jadi relate gitu kan, aku ada keturunan. Tapi kan kalau kita lihat tentang garis di Asia Timur, itu kan sama Mbak semua sebenarnya, bersumber satu tapi kan menyebar ya, bahkan sampai Asia Tenggara, Indochina, di situ pun juga sama. Nah, ini kan kalau kita bilang tentang leluhur kita itu kan berkaitan dengan satu rumpun yang dia menyebar kan, gitu. Jadi bisa jadi itu nggak harus di Tiongkok aja, tetapi bisa di Korea mungkin, ataupun di Jepang, Taiwan, bahkan tadi sempat saya mengarahkan antara Vietnam ataupun Thailand gitu, sampai ke Indonesia gitu garisnya. Tapi sesuai suatu tempat yang ingin dikunjungi yaitu Sri Lanka ya, atau Ceylon tadi. Cuman yang bisa saya tangkap di situ itu banyak seperti tadi ada festival-festival musik pada masa lampau di situ. Tetapi kalau yang tadi kita bahas tentang padi, itu sudah dikonfirmasi dengan uang itu. Ada, saya bilang bukan ini ya, bukan nasi ya, tapi beras, padi. Yang masih ada kulitnya. Kalau beras kan sudah dikupas tuh kulitnya Mbak. Kalau nasi kan sudah ditanak. Ini yang masih padi. Yang itu tadi bentuknya padi. Gitu. Jadi sebenarnya ada keterkaitan dengan padi gitu. Prinsip-prinsip padi. Jadi dipesankan oleh leluhur juga ikutilah prinsip padi gitu. Gitu, karena memang kalau dari garis nenek ke atas itu seseorang yang memiliki satu kemampuan spiritual, tetapi itu tidak terlihat. Maksudnya tidak diperlihatkan dan tidak terlihat. Yang kemampuan-kemampuan ini bisa dipergunakan untuk hal-hal baik, seperti halnya penyembuhan contohnya. Namun jika mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan, mungkin neneknya ya ke atas ya, atau nenek buyutnya ya, itu dengan beberapa hal yang dia memanggil lewat hati, orang ini bisa datang. Misalkan, ngebatinin gitu ya. Misal dicuri nih, misal ada kemalingan di rumah, malingnya bisa dipanggil pulang. Mamaku sih pernah ya, dia kayak nggak tahu berkali-kali, tapi yang aku ingat banget tuh, dia ada sebel sama satu orang ini, terus dia bilang spesifik gitu, nanti rumah lo bakal kemalingan, karena mamaku sakit hati banget lah. Terus 2 malamnya gitu, si rumah orang ini beneran kemalingan, sampai orang ini bilang, ini lo yang nyuruh bayar orang ya ke rumah gue, karena rumah gue kemalingan nih gitu. Oh enggak gitu. Jadi emang ya nggak tahu ya, mungkin omongan adalah doa, jadi harus yang baik-baik juga gitu. Kita narik energi yang mungkin terlalu kenceng kita rasain sampai bisa ketarik. Jadi kata mamaku kayak, lu kalau ngomongnya bagus-bagus ya, sampai kemarinan tuh aku nggak tahu kenapa lagi rutin banget zikir gitu, terus ada 2 hal yang aku sampai ini kayaknya wah kayak bahaya nih gitu, maksudnya bahaya dalam arti baik sih gitu, karena aku nggak pernah pakai kata-kata yang jelek lah. Jadi aku tuh bercanda gitu di medsos lah ya, bercanda kayak besok gue akan ada featuring dengan seorang vokalis dari salah satu band gitu. Terus siapa tebak, terus wah bercanda-bercanda sama teman aku. Terus itu jam berapa ya live ya? 7 jam siang ya malah ya. Siang. Terus jam 9 malam di hari yang sama teman aku ngabarin, Ci,
bisa nggak besok manggung sama Noah. So kayak tar dulu nih, besok banget nih, iya dadakan segala macam bla bla bla. Oh ya udah oke. Sudah tuh itu terjadi, kayak wah keren juga ya bisa terjadi. Terus yang kedua itu sempat juga aku lagi manggung terus acaranya ngaret gitu kan. Terus aku bilang sama temen band aku, kata teman aku yang satu lagi ini, ada namanya Suryo, yang teman band aku namanya Ota. Suryo bilang, bentar ya gue urusin administrasi dulu nih gitu. Suryo tiba-tiba datang, lo dealnya berapa? Segini. Nih dikali 2. Aku kayak langsung, hah? Taruh ini apa ya gitu. Dan yang ketiga, aku ngelihat, aku tuh ada 2 kucing, dan yang aku tahu tuh kucing aku yang satu nih nggak bisa buka lemari lah gitu. Terus aku mikir, ini jangan sampai dia bisa buka lemari baju nih. Kalau dia bisa buka lemari baju, ribet nih, pasti berantakan. Tepat di malam itu aku mikir kayak gitu, besoknya langsung dia bisa buka lemari itu. Padahal dia tuh nggak bisa buka lemari itu tadinya gitu. Terus habis itu udah kayak, oke, gue stop jikir dulu bentar, tenangin, hidup normal dulu baru mulai lagi. Jadi kadang aku juga kayak ngerasa gitu, misalnya aku kerja sama dengan orang, aku ngerasa nggak enak aja, nggak mau kerja sama orang ini, nggak tahu kenapa, orangnya baik aja gitu sebetulnya, tapi nggak mau. Terus aku langsung bilang, gue nggak mau gitu sama tim misalnya apa, kayaknya enggak deh, hatiku bilang enggak. Nggak tahu, nggak lama dengar kabar dia kenapa-napa, dalam arti punya isu yang tidak baik gitu. Terus tapi nggak jarang juga aku kenal dengan orang yang emang merugikan buat aku, tapi dibalik semua itu aku selalu mikir, ya ini memang yang harus aku jalanin aja sih. Jadi kadang suka sensitif, kayak misalkan kayak Dipa gitu, ini aku deket kan sama dia, aku suka kayak bilang, Dip, kalau si orang ini nyakitin lo gimana gitu. Kayak ada aja rasa gitu, kayaknya nih orangnya gini deh, kayaknya nih ini deh, Dip jangan ini, Dip jangan itu. Terus jadi suka bener gitu ya. Dan aku nggak mau sembarangan gitu pakai energi itu. Jadi aku daripada macem-macem gini, aku bikin lagu. Disalurkan ya, Mak ya? Iya, karena aku takut gitu. Kayak, jangan deh gitu. Udah kayak udahlah, serahin aja ke Tuhan lagi, serahin lagi gitu. Iya, sebenarnya di sini yang mungkin bisa saya tafsirkan itu, kalau orang sebut itu pahit lidah. Nah, pahit lidah itu sesuatu hal yang diucapkan itu semesta akan mengabulkan, terutama hal buruk atau merasa tersinggung dan sakit hati. Jadi Mbak Danila ini pesan saya juga, misal setersinggung-singgung, semarah-marahnya, sementara ditahan dulu, jangan sampai terucapkan, nanti bisa kejadian. Temen aku kecelakaan gara-gara aku kesel sama dia. Iya, karena yang bekerja itu mungkin bukan kita, tetapi energi di belakangmu itu. Nah, kalau yang baik ya terkadang itu bisa terjadi, tetapi memerlukan waktu. Harus kita ada usaha. Tetapi kalau masa kecewa, dibohongi atau nggak tepat, itu bisa kejadian hari itu juga. Itu kalau terucap. Kenapa? Karena memiliki daya magis itu yang berasal dari leluhur dan garis keturunan. Gitu. Sebelum kita tutup nih, mungkin Mbak Danila bisa cerita pengalaman waktu rep-repan yang masih ingat dan menakutkan itu. Jadi waktu itu aku sleep paralysis atau seperti iya, sleep paralysis. Aku lagi ada PKL di salah satu stasiun TV, dan itu karena jauh dari rumahku, jadi aku harus ngekos. Nah, akhirnya aku ngekos di satu tempat. Itu ada, aku lupa kalau nggak salah ada cuma 4 kamar, tapi karena itu cuma jalan kaki ke stasiun TV-nya, aku ambil itu. Aku ambil yang paling pojok, terus di paling pojok terus ada kamar lagi, terus ada kamar lagi gitu. Kayaknya 3 deh, aku lupa. Nah, pada saat paling pojok udah tuh mama sama kakakku anterin, habis itu dia bilang, "Oke, cabut dulu ya." Nah, aku tuh masuk PKL itu jam 9 pagi, Om Hao. Masuk jam 9 pagi, malam tidur tidak ada masalah. Tapi entah kenapa di sebelah kosan aku ini kosong. Dua-duanya, jadi cuma aku doang yang di situ. Tidur nggak ada masalah. Jam
7 aku bangun, mandi segala macam. Terus karena jam 9 dan jalan kaki doang, jadi aku mikirnya masih setengah 8 nih, tidur lagi deh gitu. Nah, posisinya itu adalah ini pintu, ini kasur, terus jendela itu sebelah pintu. Terus ini tembok, kiri kanan tuh tembok. Di belakang kasur itu kamar mandi. Nah, pada saat aku tidur, aku tidurnya tuh madep mana ya? Oh iya, aku tidurnya lurus, yang mana berarti kakiku tuh ngadep pintu sama jendela. Nah itu pagi itu tiba-tiba kayak ada bunyi sesuatu dari kamar mandi, kayak ada orang jalan, abis itu aku mencoba untuk buka, kan baru ngeh ya kayak, wah ini rep lagi nih gitu. Pas coba buka, wah gak bisa gerak, ini rep lagi. Pas coba buka, harusnya lightingnya gini kan Om Hao, karena kan jendela di depan. Tapi ini lightingnya tuh di sini, jadi aku kayak digeser gitu. Jadi kok cahayanya dari sini, dari kananku, harusnya kan kananku kosong gitu kan. Terus aku makin denger ada sinyal kayak TV nyala, tahu kan Om Hao? Nah, kayak TV nyala tapi ya udah gitu. Tapi dia tuh jalan gitu, sinyal TV nyala itu jalan, dan itu kayak dari belakang terus nyamperin ke kakiku. Terus lama-lama dia kayak napas di telingaku. Jadi dia kayak ngerangkak, terus dia kayak terus abis itu aku cuma kayak astagfirullahaladzim. Terus bangun. Abis itu pas bangun, krek, udah seperti biasa lagi. Normal lagi. Aku normal lagi. Aku jalan keluar, udah kan, wah ini udah harus PKL nih. Itu aku udah bulet tuh, gue nggak akan tidur sini lagi. Dan aku lihat kamar di sebelah kamarku yang 2 itu paling pojok ada lukisan. Jadi dia kayaknya pelukis kali ya. Ada banyak kanvas gitu, dan ada satu lukisan warnanya merah. Dan nggak ada orangnya Om Hao, sepi. Jadi aku kayak, tapi tertuju kepada, kok gue interest banget ya sama kamar ini gitu, dan lukisan-lukisannya, dan yang spesifik dikasih lihat tuh dipajang dan gak digantung ya, cuman kayak ditaruh gini doang tuh warna merah semua. Dari situ aku udah kayak, udah cabut aja. Mau dari situ. Iya, mulai tidur jam berapa waktu itu? Wah itu kayak masih jam 11 kali ya. Ya hampir tengah malam ya. Terus yang di kamar kosong ada lukisan merah itu kosong, memang nggak pernah ditempati. Aku belum nanya sama orangnya sih, cuman memang nggak ada orang. Dan yang aku inget, pokoknya waktu ibunya ngasih kosan, yang ini tuh belum pulang-pulang. Yang lukisan itu, yang pelukis itu kayak belum pulang-pulang. Jadi intinya Mbak sendiri di sini gitu. Aku nggak detail lah 2 kamar ini. Ya yang bikin lukisan itu ya yang belum pulang ya. Ya. Nah ini maaf ya Mbak, ini kalau berkaitan dengan yang rep-repan itu sebenarnya jadi ada satu entitas di kamar mandi itu. Jadi ada satu kamar mandi yang dimaksud itu yang dia posisinya hampir ada di pojok, kemudian benar nggak di situ ada keran airnya? Ada. Itu kalau ditutup ini bisa rapat nggak Mbak? Atau masih ada air yang menetes? Aku nggak ngeh kalau yang itu, tapi emang keran air sih. Iya. Terus bak ya? Bak atau ember di situ? Kayaknya ember deh. Biasa ya, terus ininya klosetnya duduk aku lupa atau klosetnya jongkok? duduk, tapi itu ada shower, terus si wastafelnya itu di luarnya gitu. Jadi sini wastafel pintu masuk, kemudian kloset di sini buat naruh itu, agak tinggi ininya. Iya. Ya, oh iya. Jadi kalau tempat kosnya itu khusus putri aja atau campur? Itu aku lupa lagi, itu waktu aku masih umur berapa ya? Kayaknya umur 20 apa 19 gitu. Kayaknya campur deh. Campur ya. Ini cuman ini aja umumnya. Jadi itu sebenarnya ada satu entitas ya yang dia negatif sebenarnya Mbak. Posisi tidur sendiri kan. Jadi sebenarnya itu maaf ya, kayak seksual harassment yang dilakukan makhluk astral. Wow. Kebanyakan kalau perempuan yang nginep di situ pasti nggak betah di tempat itu. Langsung bunyi perutku. Beneran itu? Iya. Berarti laki ya?
Tapi kok di bayangan aku sosoknya tuh kayak rambutnya putih, agak panjang, kurus. Giginya berantakan, kayak bolong-bolong, kayak udah tua kayaknya. Iya. Kalau ini bukan gundurwo Mbak, tapi saya melihat entitasnya itu seperti laki-laki, tapi dia agak tinggi, agak jangkung gitu. Iya. Jangkung tapi kurus. Iya. Terus maaf kayak mungkin ya rambutnya panjang tapi panjang cowok tuh loh Mbak, segini. Tapi dia kukunya panjang. Terus ya itu mungkin maaf ya. Apakah waktu itu kondisi mungkin baru datang bulan atau posisinya baru pikirannya nggak enak, badan nggak enak gitu ya. Tapi entitas ini mengganggu dalam artian hal-hal yang berurusan dengan mesum gitu. Namun selamat, terjadi rep-repan. Jadi kayak ada orang yang menindih, tapi bukan menindih ditekan gini loh Mbak, kayak maaf ya kayak digerayangin. Iya, bukan yang ditindih sampai ngep-ngep gitu, enggak. Iya, kalau ditindih gini itu kan kayak ini ya Mbak, dia itu mau berusaha masuk, tapi kalau ini tuh maaf loh nih, praktekkan di tangan saya ini. Iya, digerayangin. Terus denger si nafas sama sinyal TV itu tuh jalan dari sini sampai akhirnya ke kupingku. Beneran jelas banget, itu sejelas-jelasnya orang napas di kupingku tuh itu yang menurut aku sampai sekarang itu rep-repan macam apa sih. Serem banget. Itu masuknya ke rep-repan, tetapi ada satu entitas yang sebenarnya sexual harassment sih Mbak, tapi alhamdulillah di sini selamat. Kenapa? Karena ada yang mencegah ya, lantaran Tuhan ya, tetapi lewat yang tadi yang Mbak lewat mimpi, yang sosoknya dandanannya atau looknya itu hampir mirip sama Mbak Danila. Kalau nggak gitu mungkin bisa terjadi itu Mbak, dia kayak maaf ya, kayak nidurin di situ. Wow. Gitu. Ini maaf loh, ini iya. apa adanya. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Tapi ini nanti kalau kejadian serupa, misal Mbak dari mana, misal ke suatu tempat yang kita nggak tahu ini tempat apa, saya sarankan ketika secapek-capeknya nanti mandi dan ganti baju, termasuk sedalam-dalam, maksudnya maaf ya pakaian dalam, karena entitas ini mungkin bisa berasal dari tempat itu atau juga bisa berasal dari tempat yang dikunjungi sebelumnya. Dan biasanya jin jantan itu kan bisa tergoda dengan manusia, perempuan dan sebaliknya. Sehingga kalau perempuan kan kadang digoda genderuwo, kalau laki-laki digoda peri, bahkan sampai maaf ya mimpi basah gitu. Bisa Mbak yang terjadi itu. Wow. Ya mungkin sebelum kita tutup, ada pengalaman apa Mbak selain itu? Terakhir yang terbaru ya lah ya. Iya. Jadi aku pernah manggung waktu itu di Sentul ya, Dip ya? Bogor, lebih tepatnya di Bogor. Itu sore-sore dan itu hutan juga sih sebenarnya. Bukan yang hutan-hutan, tapi lahan luas, ada tempatnya dan lain-lain. Pokoknya itu lahan luas lah. Itu kita manggung menjelang maghrib, dan pada saat itu sebelum apa sudah maghrib ya? Sudah, lagi nunggu ya. Dan pada saat maghrib kita break dulu, tapi memang disarankan untuk ada chit chat supaya panggungnya tetap jalan. Nah, selagi aku bilang yang beribadah boleh silahkan beribadah dulu. Terus aku lagi nyeritain kisah jam tanganku lah intinya, yang mana berkaitan dengan charity hari itu. Terus aku dengar ada yang ketawa gitu. Nah, suara yang ketawa ini persis banget sama salah satu kawanku yang jadi backing vokal di panggung, namanya Fadli. Itu jelas banget Om Hao, kayak ketawanya dia gitu. Kan aku juga dengar ketawa orang-orang ya, dan kedengeran gitu mana yang mantul mana gitu kan. Tapi kalau ini tuh beneran jelas aku denger di belakang, sampai aku langsung noleh, "Fat, jangan ketawa," aku bilang gitu. Padahal pas dicek, gue gak ketawa. Kejadian horor saat Danila manggung. "Lah, selamat ulang tahun ya. Ini papa kasih kamu jam. Papa mohon." Fadli, kamu ketawa ya? Kamu ketawa ya? Fat, kamu ketawa ya? Ah, seriusan? Oke, lupakan. Jadi itu aku mikirnya kayaknya dia mau ikutan manggung. Iya. Iya. Kayak, ih seru nih, udah lama kali ya udah nggak ada acara di sini, terus ada acara, mungkin si energinya ini adalah energi yang menghidupkan
suasana itu gitu di sana gitu. Dan ketika ada acara-acara seperti ini dia akan senantiasa memberikan energi yang gitu. Aku nggak ngerasa itu negatif sih, cuman memang kok ada yang ketawa dan padahal speech aku tuh bukan speech yang harusnya ketawa gitu, tapi dia ketawa. Suara laki-laki ketawa. Laki. Oh iya. Kalau yang ini memang tidak mengganggu sih, Mbak. Jadi dia cuma mengisi, tahu gitu, dan entitas ini terkadang bisa merubah wujud menjadi orang yang ada di situ, menyerupakan, gitu. Terkadang melihat mungkin temannya ini baru masuk kamar mandi tapi kok lama nggak keluar, gitu, atau temannya ini tadi seolah-olah ada di sini kok, dia pamit pingin kemana tapi kemudian datang yang asli datang. Oh ya, ini saya baru datang kok, tadi kita udah ngobrol panjang gitu. Jadi ini satu entitas yang dia eksis gitu, dia suka dengan rame ya, suasana rame atau seni gitu. Bukan rame cari keributan Mbak, tapi lebih kalau ada acara di situ itu hektik dia aja gitu, dia kayak wah gitu. Ya. Tapi dia tidak membawa energi negatif. Itu jadi netral menurut saya. Karena perlu diketahui juga di dimensi astral itu juga mereka butuh hiburan terkadang. Oh, cute. Ya. Cute banget. Ya makanya kan sering kita tahu misal ada pertunjukan seni tradisional. Misalkan ada yang punya hajat, ada wayangan gitu Mbak, terus ada tari-tarian, itu yang menikmati tidak hanya bangsa manusia, tapi juga bangsa astral. Gitu. Oh, sorry Om Hao, aku jadi ingat sesuatu. Di handphone gue deh. Aku mau nunjukin ini terakhir banget nih, karena ini aku ngecek terus aku baru ngeh. Ingat ya? Oh iya, ada ini gitu. Jadi aku pernah syuting video klip. Terus taruh itu siapa? Aduh. Itu dia. Aku pernah syuting video klip bersamaan dengan, waktu itu ada proyek kolaborasi lah ya. Nah pada saat syuting video klip itu kita tuh di salah satu tempat kosong apa ya di mana ya Dip ya? Di Kampung Melayu ya. Ntar ya. Ini dia. Nah di tempat ini aku syuting pagi sampai malam. Itu kayak sempet jadi, aku lupa nanti kalau aku ingat tempatnya, kayak semua orang tahu tempat itu. Nah pada saat syuting paginya kita baca doa dulu dan lain-lain. Terus ada tim dari produksiannya yang ngambil foto bukti bahwa oh yaudah jam segini nih ini lagi pada doa nih, kayak laporan gitu. Nah di situ posisinya aku tuh nggak nunduk Om Hao, aku ya senunduk-nunduknya segini nih, kelihatan dong mukaku. Tapi di sini aku tuh kayak ditutup, aku yang baju putih Om Hao. Oh iya, yang pakai baju putih itu ya, menghadap ke sini ya. Iya terus. Maaf ya Mbak. Terus, ini ya. Iya, itu tuh harusnya senunduk-nunduknya kan nggak segelap itu dong. Tapi itu kayak muka sama rambut tuh Mbak. Iya, tapi aku tuh nggak, karena si yang foto ini, abis foto itu, loh, terus dia ngeliat ke aku lagi kan, terus dia lapor sama sutradaranya, ini Cici kenapa ya, gitu. Karena pada saat dia lihat, senunduk-nunduknya tuh gini doang, udah. Tapi ini rambutku juga harusnya sampai kelihatan sini lah Mbak, gitu. Seenggaknya nunduk itu kan segini ya. Tapi ini gelap semua. Gini, iya. Dan ini kan, ini muka, ini rambut loh Mbak. Ada kayak maaf ya, di sini ada gini lagi. Iya. Itu sebenarnya ini bangunan kosong apa sih Mbak? Oh ini bangunan kosong. Nah. Ini yang dia tuh direkturnya ini nyimpen terus informasi ini sampai syuting selesai. Karena dia nggak mau kita pada takut. Iya. Dan pada saat malam syuting tuh lampu suka kejebret mati sendiri gitu. Dan di situ memang tidak boleh ada kegiatan sampai jam 9. Dan jam 9 harus udah bubar. Banyak cahayanya pasti nggak bisa bertahan. Iya, mati-mati gitu lampunya. Iya. Terus sebenarnya tempat itu ada makhluk klasiknya Mbak, disebutnya genderuwo. Oke. Wow. Dan genderuwo itu paling nggak suka dengan cahaya. Oh. Ini poin yang pertama. Yang kedua itu kan gini Mbak, itu genderuwo cewek itu. Oh iya? Iya, itu sebenarnya gini loh. Oh dia gak suka sama aku? Enggak, dia pingin
pingin ikut aja, pingin narsis juga. Oh. Jadi ini kan Mbak nih, Heeh. depannya mu itu ada entitas lain yang ketika disorot kamera dia pingin ikutan. Jadi ini kan hanya kelihatan mukanya nih, maaf ya Mbak ya. Ini kan hanya kelihatan mukanya. Sebenarnya di depanmu persis dia berdiri. Dan ini kan postur tubuhmu segini ya. Sebenarnya antara jarak sekitar 1 meter di depanmu itu ada dia. Yang dia lebih tinggi seharusnya. Tapi karena ini kan kontur tanahnya ini kan agak naik ya. Iya. Jadi mungkin agak kalau dikonversi berdiri datar itu dia di atasmu segini. Ini kan size-nya aja kan nggak umum Mbak kepalanya. Iya, ini saya aja sampai Iya, kaget sebenarnya ini muka saya kayak kepotong. gini. Ini masih ada turun lagi badannya setinggi ini. Ini. Jadi kayak WW itu loh Mbak modelnya. Oh. Nah ini terkadang membuat kamera itu kadang nggak bisa fokus, ngeblur, nggak bisa fokus karena di depannya ada objek. Nah ini sedang ketangkap separuh. Itu. Aduh sayang banget Solid dia dia. pengen ikut. Aduh kasihan. Aku tuh kadang suka ngerasa. Tapi itu Gitu. dia netral nggak? Iya, aku nggak ada terganggu atau apa sih di sana. Ya, karena itu kalau jam 9 dilangsungkan, misal lebih dari 9, kenapa? Karena kan energinya dia semakin kuat. Ini kan memancarkan energi Mbak, lampu dan kamera macam-macam. Dikhawatirkan itu nanti bisa rusak elektronik itu. Entah lampu bisa nggak aja mati, bisa meledak. File di kamera nanti bisa ke-delete secara nggak masuk akal gitu. Itu bisa. Gitu. Karena tempat bangunan kosong pasti entitas yang sering mengisi itu adalah gondoruo. Oh. Dan itu beranak pinak di situ Mbak, punya keluarga. Punya keluarga dia. Iya. Aduh, oke. Oh, menarik. Terima kasih Om Hao. Iya. Cukup. Nanti kita jumpa lagi kapan-kapan ngobrol lagi. Ya dong, mau dong. Iya, salam buat keluarga ya. Ya. Sehat-sehat selalu. Ya, Sukses makasih Om Hao. karirnya juga. Terima kasih banyak Om Hao, sama-sama. Ya, makasih Mbak Danila Makasih. ya. Seru ya ngobrolnya. Ngalor ngidul tapi seru. Iya. Tapi menarik sih kalau satu poin yang hari ini kan dikonfirmasi dan ini Si koinnya berkaitan dengan padi dan itu nanti Mbak Dila juga bisa paham betul tafsirannya seperti apa tentang padi itu. Oke. Ilmu padi lah kalau saya bisa tafsir menurut saya seperti itu. Oke. Ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya Sobat Javanika yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk dukung channel Kisah Tanah Jawa dan juga podcast Obrolan Santai dengan cara like, subscribe, share, dan juga like tentunya. Serta tinggalkan kritik, masukan, dan saran hanya di kolom komentar. Saya akhiri, terima kasih untuk semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi utang sapi naringan rahayu sakum dumadi.